Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas masalah jenis-jenis tujuan sihir dan juga tata cara penanganannya. Yang pertama, jenis tujuan sihir yaitu sihir tentang percintaan, sihir mahabbah, yang biasanya orang Indonesia mengatakannya atau menyebutnya dengan sebutan sihir pelet. Sihir pelet kalau di Indonesia ada banyak, punjali, jaran goyang, ajian semar mesem, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Nah, bagaimana tata cara pengobatannya? Tentunya kita mesti tahu ini. Kita mesti tahu tujuan jenis tujuan sihir ini dilakukan dengan metode yang mana. Namun secara keseluruhan, secara umum, yang pertama kali kita lakukan, jangan turuti dan jangan ikuti alur permainan setan dalam sihir tersebut. Sihir mahabbah sudah barang tentu alur permainan setan yang dikehendaki oleh setan dan si sahirnya, si penyihirnya adalah agar orang itu cinta terhadap orang yang menyihirnya. Maka jangan ikuti dan jangan turuti. Kalau bisa lawan sekuat tenaga, jangan sampai ngerasa rindu dan jangan ngerasa cinta. Alihkan perasaan kita kepada orang-orang yang benar-benar memang menyayangi kita, kepada istri kita, kepada suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, sehingga tidak perlu memikirkannya. Kalau masih kepikiran terus, yang pertama kali kita lakukan bisa langsung memegangnya di antara titik ini, titik-titik di kepala ini, pegang, kemudian dibacakan ayat-ayat pembatal sihir. Surat Al-Baqarah 102 misalnya, ya. Dan juga Ayatul Kursi. Ayatul Kursi ini memang saya rasa harus dibaca di setiap pengobatan sihir. Kemudian 2 ayat terakhir Baqarah. Surat A'raf 117 sampai 122, Yunus 8182, Toha 69, dan juga yang paling utama Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Lalu kemudian tiupkan di daerah ubun-ubun. Kalau dia kok masih terbisik-bisik suara orang yang menyihirnya karena mungkin sihir mahabbah ini melalui telepon, maka pencet titik di belakang telinganya tepat. Nah, antum bisa pegang, ya. Di belakang telinga ini ada lekukan kecil, maka daerah sini yang kita pencet. Semua ada ukurannya, ada tahapannya. Pertama mungkin pelan, kemudian dipencet agak bertenaga. Jangan terlalu keras ya, jangan terlalu keras karena bahaya. Selain nanti bisa abuh juga membahayakan. Sekedarnya saja. Biasanya kalau memang ini ditujukan melalui jalur telepon, orang yang diruqyah itu akan batuk-batuk, seakan tercekik. Padahal cuma sedikit saja, padahal cuma disentuh sedikit. Kalau batuk-batuk sudah langsung pegang daerah dada dan dikeluarkan. Digiring ke arah mulut, lalu komandokan untuk dikeluarkan. Kemudian jikalau sihir mahabbah ini menggunakan metode masrub, maka yang kita butuhkan adalah media-media atau herbal-herbal yang mampu digunakan untuk detoksifikasi, untuk mengeluarkan toksin, mengeluarkan racun dalam tubuh, termasuk media-media sihir yang larut ke dalam tubuh tersebut. Yang mudah apa? Yang paling mudah, sediakan susu sama madu. Sudah, ini saja. Susu dengan madu. Atau bahkan kalau orang kena sihir yang memang itu sudah parah, tingkat kepekaannya tinggi, sudah susu sama pisang, blender jadi satu, ya, di blender jadi satu, bisa 1 pisang atau 2 pisang terserah lah ya. Susunya yang berapa? 1 liter. Kemudian di blender dijadikan satu, dibacakan ayat-ayat ruqyah, terutama surat Ad-Dukhan 43 sampai 47, diulang-ulang. Ketika ayat kalmuhli yaghli fil butun diulangi berkali-kali. Nah, kemudian yang mudah juga baca surat Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha.
Dan ketika bumi itu diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat, lalu kemudian bumi itu mengeluarkan segala isi perutnya. Diulangi, wa akhrajatil ardu athqalaha, wa akhrajatil ardu athqalaha, wa akhrajatil ardu athqalaha. Insyaallah akan muntah-muntah atau mungkin keluar lewat feses, BAB. Jangan heran ketika kita detok, nanti muntahnya lama atau sakit perut atau buang-buang terus di kamar mandi. Ya, maka itu adalah tanda yang baik bahwasanya media sihir sudah keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditandakan kalau nanti muntahannya memuntahkan muntahan-muntahan yang memang biasanya baunya luar biasa busuk dan juga ada kehitam-hitamannya atau bahkan ada yang menghijau. Ini tentang sihir mahabbah. Ya, sekilas. Kalau sihir mahabbah ini juga dengan menggunakan tahyidz, yakni dengan penaklukan sehingga akalnya itu sudah tidak waras ya, sampai lupa anak istri, lupa anak dan suami, maka terapinya dengan memandikan di seperti ini, tanah. Di tanah, kemudian didudukkan. Langsung didudukkan, tata caranya kaki selonjor ya, di tanah. Kalau bisa langsung di atas tanah semacam ini. Tangan menyentuh tanah seperti ini. Lalu diguyur dari atas ubun-ubun ke arah kanan terus lalu ke arah kiri sehingga air itu seakan menyabet semua saraf-saraf yang dirusak oleh setan, yang dikacaukan oleh setan. Lebih bagus ketika hujan, langsung di hujan-hujankan itu orang yang terkena sihir di akal pikirannya sehingga stres, sehingga pengennya ketemu terus sama orang yang bersangkutan dan lupa sama keluarganya. Nah, ini butuh kita terapi dengan terapi air. Lalu kemudian yang kedua adalah sihir kebencian. Sihir kebencian ini mencakup tafrik ya, sihir pemisah. Sihir pemisah atau tafrik ini tidak hanya identik dengan perceraian saja, tidak. Karena sihir tafrik ini bisa mengenai orang yang mempunyai hubungan bisnis misalnya, atau orang yang sudah mempunyai kerjasama, hubungan kerja, itu bisa dipisahkan dengan sihir tafrik ini. Jadi tidak cuma sihir perceraian saja. Untuk sihir-sihir pemisah ini biasanya ada tahapan-tahapannya, yang mana tahapan ini selain merusak akal, pikiran, merusak hati, ini juga akan merusak organ tubuh. Maka biasanya orang-orang yang kena sihir tafrik itu akan diluapkan dulu emosinya sama setan. Marah. Supaya apa? Supaya nanti simpul-simpulnya terbuka, setan mudah untuk menguasai orang tersebut. Tahapannya, jika dia sudah dibuat marah, dibuat benci sama istrinya, dibuat benci sama suaminya, sama rekannya, sama temannya, itu nanti ketika bencinya itu meluap-luap, ya, sering meluap-luap, sering diutarakan kepada rekannya tersebut, nantinya akan timbul efek atau dampak yang buruk kepada tubuhnya. Salah satunya sakit di perut. Sakit di perut ini mencakup radang usus, radang lambung, lalu kemudian penyumbatan pembuluh darah di otak, bahkan bisa sampai stroke, bisa sampai lumpuh mendadak. Maka tidak heran kadang orang-orang yang disihir, kok kenapa tiba-tiba melumpuh mendadak? Pasti ada sebabnya. Selain karena sihir, ya, itu sudah disulut dulu. Disulut dulu karakter pemarahnya sama setan. Ketika ini sudah melunjak, marah-marah terus, sudah lumpuh mendadak. Nauzubillah, lumpuh mendadak, sakit di perut, jantungan, dan lain sebagainya. Di antara penyakit-penyakit yang lain. Untuk penanganannya kita lihat ini dengan jenis apa biasanya. Biasanya sih ya, yang terjadi di lapangan itu dengan menggunakan media makanan atau minuman sehingga semua isi rumah makan, terutama suami dan istrinya. Maka didetok sama seperti tadi. Susu madu atau susu sama pisang. Lebih dahsyat lagi dengan menggunakan 72 daun gandarusa atau daun alpukat Yaman. 72 daun gandarusa di blender dengan air 250 ml. Jadi seukuran dengan air kemasan gelas yang kecil itu.
air mineral kemasan, di blender lalu diminumkan. Kemudian sihir yang mencakup kebencian ini adalah sihir ta'til zawaj. Ta'til zawaj ini adalah sihir untuk yang ditujukan untuk agar orang itu tidak mau nikah sulit. Ada yang mau melamar tapi orang yang melamar ngelihatnya itu jelek. Mau melamar orang tapi ngelihat yang dilamar itu juga jelek. Jadi dibuat benci. Biasanya ini ada faktor-faktor dendam dari si sahirnya atau si penyihirnya. Karena mungkin cintanya pernah ditolak, maka mungkin dia bersumpah, kamu tidak bakal nikah kecuali denganku, dihalang-halangi. Biasanya metodenya ini bisa menggunakan bunga kantil. Itu ditaruh di sofanya atau di tempat-tempat yang memang biasanya itu dibuat ruang pertemuan antara tamu dan tuan rumah. Bisa juga di pintu gerbangnya, sehingga ketika orang yang masuk pintu gerbang hendak melamarnya itu sudah merasa hawanya tidak enak di rumah tersebut. Panas, anyes, dingin, tidak jelas, merinding, tidak mood. Tiba-tiba udah tidak kepengen lagi melamar. Dan yang semacamnya, ada banyak. Selain dengan bunga kantil, itu juga bisa biasanya menggunakan metode tanah. Baik tanah kuburan atau tanah yang lain ditaburkan di tempat biasanya dia melangkah. Nah, sehingga ditutup penglihatannya untuk melihat keindahan-keindahan makhluk Allah yang hendak dinikahinya atau hendak menikahinya. Selain itu biasanya itu dicuri dengan menggunakan bekas-bekas pakaian korban yang dijemur. Diikatkan, kemudian benar-benar terhalangi untuk menikah. Semacam itu. Yang pengobatannya kita bisa langsung praktekkan, karena biasanya mereka itu langsung diserang di daerah pundak, kepala, terutama di daerah sini, daerah belakang kepala, ya, terutama di daerah pundaknya. Taib azanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.